Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan fi'il dan juga jenis atau pembagiannya. Tentu pembagian fi'il di sini ditinjau dari sisi waktu terjadinya. Maka terbagi menjadi 3. Sebagaimana dikatakan oleh penulis matan Al-Imam Ibnu Ajurum. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah fi'lun madin, yaitu kata kerja lampau, past tense. Kemudian ada mudhari'un, kata kerja sekarang, atau bisa dipergunakan juga untuk kata kerja yang akan datang. Dan juga nanti ada imperatif, yaitu amrun, fi'lun amr, yaitu kata kerja perintah untuk menuntut sesuatu. Baik, barakallahu fiik, kita baca dulu perkataan musannif di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, babul af'ali, bab tentang fiil-fiil. Al-af'alu salasatun, kata beliau, fiil itu ada 3. Yang pertama adalah fi'il madi, dan yang kedua adalah fi'il mudhari', dan yang ketiga adalah fi'il amr. Secara ringkasnya telah kami jabarkan tadi, fi'il madi apa, fi'il mudhari' apa, dan fi'il amr apa. Contohnya di sini langsung beliau berikan 3 kata yang merujuk kepada satu pembagian fiil di antara 3 tadi ya. Doroba. Nah, doroba ini adalah bentuk fi'il madi, kata kerja lampau. Kalau kita ingin mengetahui artinya, arti dari kata doroba ini memukul. Maka karena dia fi'il madi, nah kita taruh di sini kata telah memukul. Wa yadribu. Dan yadribu bentuknya saja sudah berbeda dari doroba, maka dia masuk pada tataran fi'il amr yang artinya sedang. Masuk pada tataran fi'il mudhari' yang artinya sedang memukul. Tapi ada kesamaan dengan kata sebelumnya. Iya. Ya. Huruf penyusunnya masih ada huruf dot, ada huruf ro, ada huruf ba. Sama di sini dot, ro, sama ba. Hanya tambahan iya-nya saja di awal. Karena dia memang masih dibentuk ya dari fi'il yang sama atau dari kata yang sama. Dalam shorof ini dikenal dengan ilmu tasrif. Kemudian idrib. Nah, idrib ini adalah fi'il amr dari kata doroba yadribu. Ya, fi'il amr. Kata kerja apa? Perintah. Kata kerja perintah. Nah, disukun ya. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke penjelasannya. Itu syarah dari Syekh Ahmad bin Thabit Al-Usabi hafizallahu ta'ala. Saya katakan al-af'alu jam'u fi'lin. Ya. Af'al itu adalah bentuk jamak dari fi'il. Karena memang ada 3, berarti kan lebih dari 2. Terhitunglah jamak. Nah, wahiyya salah satu aqsamin, dan dia terbagi menjadi 3 pembagian. La rabi'alaha ijma'an, tidak ada yang keempat teman-teman semua. Jadi hanya 3 saja. Fil madi, fil mudhari', fil amr. Yang pertama adalah fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Nah, fi'il madi adalah ma dalla ala hadasin waqa'a wanqata'a. Nah, fi'il madi itu apa yang menunjukkan atas suatu peristiwa, fenomena yang terjadi, yang telah terjadi, waqa'a. Wanqata'a, dan dia terputus. Maksudnya sudah terjadi, tidak berkelanjutan, begitu. Dan kita harus kenali tanda-tandanya agar kita bijak atau bisa langsung menghukumi kata kerja ini adalah fi'il madi, bukan mudhari', bukan amr. Dari mana? Dari tanda-tandanya. Nah, wa alamatuhu, dan tanda dari fi'il madi sendiri itu apa? Ayyaqbala ta'at ta'nis. Dia bisa menerima ta'nis, tak mu'annas yang sukun.
Ya, ta'nisis sakinati. Contohnya koma bisa jadi komat masuk tak sukun. Kenapa demikian? Ya jelas karena dia kata kerja kan membutuhkan fa'il. Nah, kalau fa'ilnya mu'anas agar tidak bingung kita, ya, maka akhir dari kata kerja fil madi ini dikasih tak sukun. Itulah penanda fa'ilnya yang mu'anas. Gitu, teman-teman. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua, yaitu masuk ke fiil mudhari'. Ya. Apa itu fiil mudhari'? Dijelaskan oleh pensyarah di sini. Wa huwa madalla ala hadasin yaqbalul hala wal istiqbala. Fiil mudhari' adalah apa-apa yang menunjukkan atas suatu fenomena, kejadian, yang dia itu bisa menerima keadaan sekarang. Yaqbalul hala, hala keadaan sekarang, kondisi saat ini. Wal istiqbala tentunya. Dan kondisi yang akan datang. Istiqbala. Dan tanda fil mudhari apa? Wa alamatuhu ayyak balalam. Jadi fil mudhari itu bisa menerima lam. Kalau fil madi tentu tidak bisa. Ya. Nahu contohnya adalah kata yakumu. Takulu engkau katakan padanya lam yakum, bisa dimasukkan lam. Akhirnya apa? Lam yakum. Yakum kan fiil mudhari' nih. Ketika kemasukan lam amil jazm, kita telah belajar kemarin terkait i'rab, maka dia majzum ini ya. Fiil yakumnya majzum. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kok bisa sukun? Iya, karena dia bentuknya adalah fiil mudhari' yang sahih akhir. Kenapa nggak hilang akhirannya? Iya, karena akhirannya adalah huruf sehat, bukan huruf ilat. Kalau fiil itu diakhiri oleh huruf ilat, maka fiil tersebut tergolong fiil mu'tal. Dan fiil mu'tal itu tanda i'rab jazmnya dihilangkan huruf ilatnya. Barakallahu fiik. Posisi Zaid ya jelas di sini sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi adamatu zahiratu ala akhirih. Baik, kita masuk ke yang ketiga, teman-teman semua. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu apa? Al-amru di sini fi'il amr maksudnya. Apa itu fi'il amr? Nah, dijelaskan pula oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallahu taala selaku pensyarah. Apa kata beliau di sini? Ma dalla ala hadasin yatlubu husulahu aw istimrara. Ya, yutlabu husuluhu. Yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Naam. Naibul fa'il karena yutlabu dibaca yutlabu. Ya, majhul. Usuluhu istimraruhu. Apa artinya? Fil amr pengertiannya apa? Apa-apa yang menunjukkan atas suatu kejadian yang hasil husuluhu, hasilnya itu dituntut, dan juga istimraruhu, keberlanjutan. Nah, ini penting nih, makna baru ya. Karena makna dari kata kerja perintah itu bukan hanya menuntut suatu kejadian yang belum dilakukan agar dilakukan. Tapi bisa juga dia menuntut sesuatu kejadian yang sudah dilakukan agar itu terus dilakukan. Contohnya aja ada di dalam Al-Quran banyak sekali kata kerja perintah ya yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Nah, tentunya orang-orang yang beriman pasti sudah melakukan perintah tersebut. Karena orang beriman ini adalah orang yang bertakwa. Al-imtisalulillahi, ya, dia adalah orang yang melaksanakan segala perintah-perintah Allah, ya. Ya, bi awamirillah wajtinabun nawahi, dan juga menjauhi segala larangan Allah. Contohnya ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru dan memanggil orang-orang beriman itu, ya, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Maka senantiasa di situ maknanya apa? Bukannya yutlabu husuluhu, tapi apa? Yutlabu istimraruhu. Ya, kata tubu. Kata tubu. Nah, bertaubatlah. Itu kan nyuruh orang-orang beriman bertaubat. Maksudnya bukan sebelumnya orang beriman belum bertaubat. Tapi apa? Agar terus ya dilanggengkan. Terus nantiasa bertaubat. Itu diantara makna dari fi'il amr. Baik.
Dan tanda fil amr wa alamatuhu, ya. Tanda fil amr ya jelas ayyadulla, dia menunjukkan alat tolab. Dia menunjukkan atas, ya, perintah atau meminta sesuatu, menuntut sesuatu. Dan kalau dari sisi bentuk penerimaannya, wa ayyak balaya al mukhatabah, dia bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Ini apa? Ya muannas mukhatabah. Ya perempuan yang diajak bicara. Contohnya kum bisa menjadi kumi. Nah, ya yang nempel pada mimnya itu adalah ya muannas mukhatabah. Barakallahu fikum. Nah, inilah tiga pembagian fiil dari sisi waktu terjadinya. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, ada fiil amr, dan pengertiannya telah dijelaskan secara gamblang tadi oleh pensyarah. Nah, kita masuk ke hukum sekarang. Ini penting sekali kita pahami bersama. Ahkamu hadhil af'ali, hukum-hukum dari tiga pembagian fiil di atas ini. Qala, di sini berkata al-musannif rahimahullahu taala, fal madi maftuhul akhiri abadan. Nah, ini hukumnya. Hukum asal teman-teman semua. Maka fi'il madi ini maftuhul akhiri abadan, di fathah huruf terakhirnya selamanya. Nah, tapi nanti ada kaidah di mana huruf terakhir yaitu lam fi'ilnya tidak di fathah, melainkan di sukun. Nanti ada di dhammah, tapi ada kaidah-kaidah tersendiri nanti. Wal amru majzumun abadan, dan fi'il amr ini dijazm selama-lamanya. Wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihdaz zawaidil arba'i, dan fi'il mudhari' yang ada di awalnya, di awal fi'il tersebut ada pasti tentunya ihdaz zawaid al arba', salah satu huruf tambahan yang 4, allati yajma'uha qauluka, yang mana dia itu terkumpul dalam perkataanmu. Nah, yang perkataanmu itu mengumpulkannya. Apa perkataan kita? Ana itu. Jadi inilah keempat hurufnya yang disebut dengan huruf mudhora'ah. Ya. Jadi keempat huruf ini adalah huruf mudhora'ah. Pasti salah satu huruf ini dia akan mengawali fi'il mudhari'. Tidak bisa tidak. Bisa nanti disingkat anaitu, bisa disingkat nanti jadi anita. Ya, tafadhal, terserah. Nama syi'tum ya ikhwah. Wa huwa marfu'un abadan, dan ini hukum dari fi'il mudhari' dan dia marfu. Kalau sudah menggunakan kata-kata marfu, berarti dia mu'rab atau mabni teman-teman semua? Fi'il mudhari'. Mu'rab Ustaz. Mu'rab, na'am. Nah, kalau dua saudaranya tadi tidak menggunakan kata-kata apa nih di sini? Ya, seperti ini. Mabni atau fi'il madi? Fi'il madi ini dia mu'rab atau mabni? Mabni Ustaz. Mabni. Nah, mabni selama-lamanya. Begitupun fi'il amr. Ya, begitupun fi'il amr. Biar kata di sini menggunakan kata majzum. Gitu ya. Hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Nah, jadi dia bisa tidak rofa nih fi'il mudhari'. Kalau dia kemasukan apa? Penasob. Kalau kemasukan penasob ya jadi mansub lah. Kalau kemasukan penjazm ya jadi majzum. Tapi teman-teman, untuk fi'il mudhari' dia bisa mabni. Kita sudah belajar tentunya kan kemarin ya. Fi'il mudhari' ini bisa mabni kalau dia bersambung dengan apa? Nun taukid. Kalau dia bersambung dengan nun taukid, sakilah maupun khafifah mubasyaratan secara langsung. Maka dia dipastikan fi'il mudhari'nya akan mabni alal fathi. Dia akan mabni di atas fathah. Kemudian satu lagi, kalau dia bersambung dengan nun niswah, yaf'alna. Ya, yaf'alna. Dia mabninya ala sukun. Bisa dipahami teman-teman semua? Baik, kita langsung masuk kepada perkataan pensyarah di sini. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wassabi hafizallah ta'ala. Saya katakan lamman tahal musannifu tatkala intaha. Selesai. Siapa al-musannif? Ya, Imam Ibnu Ajur min zikri anwa'il af'al. Dari menyebutkan jenis pembagian fi'il. Akhaza. Dia memulai. Ya. Akhaza yubayyinu hukma kulli naw'in minha. Dia memulai menjelaskan hukum setiap jenis dari
fiil-fiil yang 3 tadi. Ya. Nah, ini terdapat pembagian fiil tadi, yang 3 tadi itu terdapat dalam syair atau manzumah al-Imriti. Dikatakan di sini af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Gitu. Ya. Fiil-fiil mereka itu ada 3. Fil waqi', madin yaitu fiil madi, dan fiil amr dan fiil mudhari'. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke hukum fiil yang pertama, yaitu hukum dari fiil madi. Fa'ammal madi fahukmuhu annahu mabniun daiman wa abadan. Gak ada cerita yang namanya fiil madi bisa mu'rab, gak ada itu. Tidak akan pernah ada. Karena ini kaidahnya ya. Nah, hukum dari fiil madi ini nih ya. Nah, mabni daiman, dan mabninya itu di atas 3 keadaan. Wa bina'uhu ala thalathi halatin. Al-halatul ula, keadaan bina atau mabni fiil madi yang pertama, dan ini menjadi asal ya, dan ini dia menjadi asal ya. Yang mana dia dimabnikan ayyubna 'alal fathi zahiran. Dia dimabnikan di atas fathah, ini asalnya ya. Kana au muqaddar. Bisa juga dia mabninya di atas fathah yang muqaddarah. Contohnya kata Roma. Roma yarmi, romanya fil madi kan, melempar tuh. Maka dia apa? Fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddari. Dia di atas fathah muqaddarah mabninya. Nah, fal fathu zahiru, maka fathah yang zahir lahu maudi'an. Dia ada pada 2 tempat. Dia ada pada 2 tempat. Ahaduhuma, salah satu dari kedua tempatnya itu idza kana sahihul akhiri. Kalau fi'il madi tersebut sahih akhir. Dan lam yatasil bihi wawul jamaah wala dhamiru raf'in mutaharrikin. Ya. Apa artinya? Nah, kalau fi'il madi itu dia adalah sahih akhir, yaitu bukan huruf ilat akhirannya. Dan tentunya tidak boleh dia bersambung dengan yang namanya wawul jamaah. Dan tidak boleh bersambung pula dengan domir rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik itu seperti tu, ta, pada kata dorobtu, dorobta, dorobti, dan semisalnya. Maka di sini ada contohnya apa? Koma. Kan terbebas dia tuh. Akhirannya masih seperti itu adanya. Akroma, istama'a, istaghfara. Ini dari berbagai wazan ini. Ya, koma dari wazan fa'ala, akroma dari wazan af'ala. Ya, istama'a ini dari wazan ifta'ala, istaghfara dari wazan istaf'ala. Nah, ini semuanya apa? Mabniun 'alal fathi. Ya, mabniun 'alal fathi. Dan ini asal, dan inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, maftuhul akhiri, abadan, difathahkan akhirnya selamanya, ya untuk fiil-fiil ini selama dia tidak bersambung akhirannya dengan wawul jamaah, dengan domir rofa mutaharrik, dan tentunya selama akhirannya itu apa? Ya, isim sahih. Apa isim sahih? Afwan. Huruf sahih, ya, akhirannya huruf sahih. Tapi bisa juga dia diakhiri oleh huruf ila, tapi nanti fathahnya itu apa? Muqaddarah. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala menjadi syahid. Qala rajulani. Mana syahid kita? Yaitu qala di sini ya. Naam, qala. Apa i'rab dari qala? Fi'lun mabniun 'alal fathih. Boleh kita kasih zahir. 'Alal fathih zahiri. Ya, enggak juga enggak apa-apa. Cukup sampai 'alal fathih. Nah. Baik. Asani yang kedua. Nah, ini maksudnya yang kedua ini adalah tempat. Ya. Bagi apa? Fathah zahir. Fathah zahir. Tanda bina atau mabninya fi'il madi. Idza kana akhiruhu wawan aw ya'an. Nah, kalau akhirnya itu huruf waw dan ya.
Contohnya apa? Sarwa, wayadwa. Bisa difahami sampai sini teman-teman semua? Nah, ini penting sekali ya diketahui. Nanti malah bingung nanti ketika lagi belajar matan jurumiyah atau yang baru belajar apa tuh? Kitab Muyasar. Nah, atau yu'ti. Nah, atau yu'ti ketika nanti diinikan atau yang akhirannya ya gitu ya atau waw bisa rodia. Nah, ini rodia. Nah, rodia. Syakia memberikan minum, rodia meridoi. Naam sarwa bazwa. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 119, radhiyallahu anhum, radiya. Nah, itu fi'lun madin itu. Nah, fi'lun madin mabniun 'alal fathhi zahir 'ala akhirih. Ini i'rabnya ya. Fi'lun madin mabniun 'alal fathhi zahiri 'ala akhirih. Fakullu wahidin, maka setiap dari salah satu dari fi'il-fi'il itu, setiap salah satu dari fi'il-fi'il itu, ya dia adalah fi'il madi yang mabni di atas fathah. Wal fathul muqaddaru. Nah, dan fathah yang muqaddar, Kalau tadi kan fathah yang zahir pada fi'il madi, ada pada dua tempat. Nah, kalau ini adalah fathah yang ditakdirkan untuk fi'il madi hanya ada pada satu tempat saja. Lahu maudi'un wahidun wa huwa idza kana akhiruhu alfan. Kalau dia diakhiri huruf ilat alif. Contohnya masya, a'ta, ya, istafta, wa qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa, istawa yastawi yang maknanya adalah irtafa wa 'ala meninggi. Naam. Istawa, ya. Ini kan dia fi'il ini, dia fi'il. Nah, tapi diakhiri alif, berarti dia adalah fi'il mu'tal ya. Gitu. Fakul wahidin, maka setiap satu dari fi'il ini min hazil af'al ya. Fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddari. Dia adalah fi'il madi mabni di atas fathah yang muqaddar yang ditakdirkan. 'Alal alifi ma'na amin zuhur ya ta'azzur. Ya, di atas alif yang mencegah dari nampaknya alif itu apa? Ta'azzur, karena diberikan uzur. Gitu. Ya. Kemudian itu tadi keadaan pertama. Nah, kita masuk keadaan yang kedua, keadaan mabni atau keadaan bina pada fi'il madi yang kedua, yaitu apa? Dia mabninya di atas dhammah. Kalau sebelumnya mabni di atas fathah. Terbagi menjadi dua tadi kan, ada fathah yang apa? Zahir, ada fathah yang muqaddar. Nah, al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua. Silakan, ada yang ingin membaca? Ustaz. Fadal. Al-halatu tsaniyatu ayyubna 'ala dhammi wa dzalika idza tasala bihi wawul jama'ati nahwu qamu wa akramu wastama'u wastaghfaru wa qauluhu ta'ala qalu la takhaf fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun ala dhammi Fi'lun ditanwin, fi'lunnya betul, madinnya juga ditanwin. Fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Baik. Ya. Keadaan yang kedua, dia dimabnikan di atas domah, dan demikian itu jika dia bersambung dengan wawul jamaah.
Contohnya komu, kan asal kata kerjanya koma, tapi dia dimasuki oleh fa'il berupa domir hum. Maka berubahlah itu menjadi wawu jamaah di sana. Karena wawu jamaah di sana dia sebagai apa? Fa'ilnya. Ya, layaknya al-af'alul khamsah. Begitu. Qamu wa akramu wastama'u wastaghfaru. Ini semua fa'ilnya adalah domir hum. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala qalu. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Syahid kita yaitu apa? Lafal qalu. Fakullu maka setiap satu dari fiil-fiil ini dia adalah fiil madi yang mabninya di atas dhammah. Kenapa bisa mabni di atas dhammah? Litisalihi biwawil jamaah karena bersambungnya dia dengan wawul jamaah. Dan wawul jamaah di sini dia sebagai domir mutasil. Ya, fi mahalli raf'in, dia menjadi domir mutasil mabni fi mahalli raf'in yang kedudukannya adalah fa'il. Begitu teman-teman semua ya. Walaupun ada yang mengatakan, contohnya di kitab Syarah Mukhtasar Jidan karyanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau katakan pada fiil-fiil seperti ini yang diakhiri oleh wawul jamaah, kenapa lam fiilnya bisa domah? Itu sejatinya dia apa i'rabnya? Dia mabninya di atas fathah yang muqaddar kata beliau. Ya, kata beliau ini dia sebenarnya fathah muqaddar karena dia tidak ingin menyalahi kaidah yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Ini beliau ya, pendapat dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kenapa bisa muqaddar? Iya, karena dia menyesuaikan huruf di depannya. Yang namanya wawu itu hanya cocok dengan harokat dhammah. Ala kulli hal itu perbedaan. Naam, tidak menjadi masalah. Semakin banyak kita membaca kitab nahwu khususnya syarah-syarah jurumnya, kita akan bisa semakin membuka wawasan terkait kaidah-kaidah dalam i'rab dasar semacam ini. Kita masuk ke kaidah yang ketiga teman-teman semua, al-halatus salisah. Lanjut, siapa yang baca? Lanjut. Tafadhal. Al-halatus salisatu ayyubna 'ala sukuni wa dzalika idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikin nahwu kumtu wa kumta wa kumti wa kumna wa kumna wa qauluhu ta'ala qulna ma sya'allahu qulna hasya lillahi wa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madhin mabniyun 'ala sukuni litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa ta'u auna awin nunu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi awil fathi awil kasri awis sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, ini keadaan bina atau mabninya fi'il madi yang ketiga, yaitu dia mabninya di atas sukun. Nah, kapan fi'il madi mabni di atas sukun? Kalau bersambung dengan domir mutaharrik. Domir-domir yang berharokat, yang kedudukannya di situ sebagai apa? Fa'il. Ya. Nah, contohnya ada kumtu. Ada kumtu ini kalau di sorof, pembelajaran ilmunya namanya ilmu tasrif lugawi apa istilahi? Lugawi, tasrif lugawi. Ya. Yaitu konjugasi kata kerja dengan apa? Fa'il berupa kata ganti. Ya, atau berupa domir. Kumtu, kumta, kumti. Nah, huruf tu, tati, dan na-nya inilah dia disebut dengan domir mutaharrik. Ya. Qulta masya Allah di surah Al-Kahfi ayat 39. Qulna hasya lillah. Ya. Di surah Yusuf ayat 51. Maka setiap satu dari fi'il-fi'il ini dia adalah fi'lun mabniyun ya alas sukun, itu i'rabnya teman-teman semua. Ya. Itu i'rabnya. Kenapa bisa dia mabni di atas sukun? Jawabannya di sini. Ya, yaitu litisalihi bidhamiri raf'in mutaharrikin, karena dia bersambung dengan domir mutaharrik dan ta, na, nun. Nah, itu adalah domir mutasil mabni ala domi. Ala domi itu kalau kultu, kumtu. Nah, kalau dia ta berarti apa? Alal fathi.
Nah, kalau misalkan anti yang diajak ngomongnya adalah perempuan, kumti gitu kan, maka dia mabninya apa? Di atas kasri kasroh, ya, atau sukun nanti gitu. Fi mahali raf'in. Ya. Domir-domir itu semua dia berada pada mahalnya rofa sebagai fa'il kedudukannya. Tanbih di sini ada informasi penting menjadi pengingat reminder untuk kita. Qad yaqulu qail, ya, terkadang ada orang yang mengatakan domirna pada kalimat kumna itu sakin, sukun, walaisa bimutaharrikin, dan bukan dengan harokat. Li'anna akhirahu, karena akhirnya itu apa? Alifun wahya sakinah, dan dia sukun. Wal jawab, dan jawabnya adalah, ya, jawab an haza, dari hal ini, an nakula, kami kita katakan, inna qaulahum, sesungguhnya perkataan mereka mutaharrik itu, ya, mencakup harokat dengan dirinya, yashmulu al-mutaharrika binafsihi katai, seperti tak pada kalimat kumtu. Nah, wal bisa juga dia harokat dengan sebagiannya, tapi bersambung dengan fiil, ya, al-mutaharrik bi ba'dihi, ya, al-mutassili bil fi'li, seperti domirna, ya, pada kalimat kumna begitu. Tahu nggak kenapa? Li'annal harfal muttasila bil fi'li, karena huruf tadi na itu kan huruf dan semuanya huruf tuh, ya. Nah, karena huruf yang bersambung dengan fi'il darinya berharokat, ya. Berharokat semua itu kan. Naam, ta, ti, tu, dan na. Nah, berharokat semua. Wahasilul jawab, dan kesimpulan dari jawaban, annal murada, ya, annal murada bil mutaharriki. Nah, ini nih, teman-teman. Annal murada bil mutaharriki fina, ya, nun wahdaha duna domir bitamamiha. Duna domiri, ya, bitamamiha, secara sempurna. Ya, bahwasanya yang dimaksud dengan mutaharrik pada na di sini nun itu sendiri, begitu. Dunad domir, ya, bukan selain domir secara sempurna. Ini alal asah, yang benarnya. Gitu teman-teman semua, ya. Afwan Ustaz, bisa diulangi lagi Ustaz secara ringkas yang tanbih ini Ustaz, masih kurang paham. Ya, jadi kan, ya, nah ini dia dikatakan alas sukun, ya. Dia sukun. Tahu nggak kenapa? Karena kan dia diakhiri alif. Alif itu berharokat nggak? Nggak kan? Nggak ada. Dia sukun. Jadi gini, ya. Nah, dia diakhiri alif kan? Maka di sini maksudnya yang dipersoalkan ini adalah domir, ya. Dia domirnya kan domir mutasil mabni. Tapi domir mutasil mabninya ini juga ada mabni di atas apa? Kalau tatitu, kalau misalkan ini tak, kan dorob tak gitu. Berarti tak di sini apa? Kalau dari fiilnya kan dia mabni ala sukun fiilnya. Tapi kalau tak, domir tak di sini mabninya alal apa? Alal Fathi. alal fathhi. Kalau ti misalkan yang anti dorob ti. Nah, domirnya ini mabninya alal apa? Alal Kasri. kasri. Gitu. Nah, kalau untuk yang na ini ada yang mengatakan dia itu, ya, mabninya itu apa?
Sukun. Ala sukun. Ya, mabniya ala sukun. Tapi juga ada yang mengatakan dia domir, apa namanya, mabninya itu di atas fathah. Berarti kalau dia di atas fathah kan dengan harokat. Ya, kalau sukun berarti bukan harokat. Makanya itu yang dikatakan tadi di sini sakin walaisa bimutaharikin. Nah, ya, jawabannya apa? Perkataan mereka mutaharik ini dia mencakup apa? Harokat dengan dirinya sendiri seperti tak di kata kumtu. Bisa difahami sampai sini? Atau Nah, dia Ustaz. berharokat dengan sebagiannya yang mutasil dengan fiil. Dengan sebagian. Nah, jadi kan sebagian maksudnya yang naknya aja. Tetap dia berharokat, berarti fathah pada kalimat kumna. Gitu. Kenapa alasannya? Kenapa? Karena huruf yang bersambung dengan fiil darinya, ini berharokat. Huruf apa yang bersambung dengan fiil? Huruf alif atau huruf naknya? Apa huruf nunnya? Nunnya, Ustaz. Iya, huruf nunnya. Maka berharokat di sini. Ya, tapi di sini beliau memberikan suatu wawasan yang luar biasa, pandangan. Jadi yang disimpulkan pada jawaban ini apa? Yang dimaksud dengan mutaharik pada na di sini adalah nun itu sendiri, bukan domir secara sempurna. Karena domir secara sempurna ya na itu ada alifnya di sini. Tapi makanya kan dikatakan na ini tetap dikatakan apa? Mabni alal fathi. Ya. Fathinya itu datang dari mana? Dari huruf inna, dari huruf nun itu sendiri. Ya, sebelum dia kalau disambung dengan alif. Bisa difahami sampai sini? Nah, Ustaz, syukron. Nah, barakallahu fikum ya. Baik, kita cukupkan nampaknya pertemuan kita pada hari ini, pada pagi hari ini ya. 40 menit kita alhamdulillah kita habiskan mempelajari hukum dari fi'il madi. Ya. Nah, setelahnya kita akan belajar hukum fi'il amr. Kok fi'il amr yang didahulukan bukan fi'il mudhari'? Iya, karena dia sama dengan fi'il madi, yaitu apa? Mabni. Jadi dahulukan dulu ini yang memiliki hukum yang sama. Baru nanti kita bahas fi'il yang memiliki hukum yang berbeda dari keduanya. Karena kan fi'il mudhari' ini punya dua hukum tuh. Dia bisa mu'rab, bisa mabni. Dan memang asalnya dia mu'rab. Begitu. Mabninya itu kalau dia bersambung dengan non taukid atau non niswah saja. Itu fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' itu pembahasannya di akhir. Nah, ya. Insyaallah kita akan selesaikan itu ya, hukum fi'il amr dan hukum fi'il mudhari' di pertemuan berikutnya hari Ahad insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kami mengingatkan sekali lagi agar soal kuis ya bulan lalu untuk dikerjakan ya teman-teman semua. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Afwan wa iyyakum. Wa barakallahu fi ulumikum.